dan Halo semuanya. Hehehe. Satu kali lagi. Hai, saya Mikdad dari Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 59. Bersama saya mengenal cerita komunikasi cintamu. Cinta, CINTA. Gak melulu tentang pasangan, bisa teman, sahabat, bahkan keluarga. Di sini kita akan mengenal lebih apa itu cinta dari sisi komunikasi. Kita semua pernah bertengkar, baik dengan teman, keluarga, atau pasangan. Masalah yang dibahas juga menyangkut masalah yang sepele atau tidak terlalu penting. Biasanya percakapan ini bisa dimulai karena kita terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan jujur kita. Takut dengan respon yang akan kita dapatkan dari lawan bicara kita. Komunikasi paling diperlukan dalam hubungan yang sehat. Apakah itu keluarga, persahabatan, atau hubungan romantis? Secara umum nih ya, komunikasi yang sehat biasanya ditandai dengan kebebasan untuk terbuka dan jujur tanpa takut orang lain menilai pendapat kita. Nah, apa sih pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan? Tentunya dapat mengurangi kesalahpahaman, menyelesaikan konflik, dan membuat hubungan lebih romantis. Oh iya, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya mending ya buat yang jomblo. Hehehe. Skip aja. Sebelum berbicara lebih jauh tentang komunikasi dalam hubungan, sebaiknya kenali dulu definisi komunikasi yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Garis bawahi, dua orang atau lebih, bukan sendiri. Lanjut. Dengan definisi yang agak sederhana ini, kita dapat mempelajari apa kunci sukses dalam hubungan, yaitu komunikasi yang di dalamnya terdapat timbal balik dari kedua belah pasangan. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita dapat menentukan keberhasilan komunikasi kita dengan pasangan. Jika kita ingin sukses berkomunikasi dengan pasangan, kita harus mengetahui beberapa jenis komunikasi yang harus kita kuasai. Yang pertama, ada verbal, ada non-verbal, tatap muka, mendengar, dan emosi. Nah, apa sih verbal? Apa sih non-verbal? Nah, cari tahu dulu. Verbal. Verbal itu seperti komunikasi yang isinya berbicaralah dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pilihlah kata-kata yang hendak kita ucapkan dengan hati-hati. Nah, kalau dari sisi nonverbal, yaitu kemampuan yang harus kita kuasai agar kita bisa membedakan apakah kata-kata yang kita ucapkan benar-benar sesuai dengan ekspresi dan tubuh kita. Nah, jika kalau tatap muka tentunya ya seperti melihat, memperhatikan secara visual dan menyadari keberadaan pasangan tersebut. Yang selanjutnya mendengar. Mendengar itu seperti kita memperhatikan dengan cermat setiap kata-kata yang diucapkan oleh pasangan kita agar kita dapat memberikan respon yang pantas tentunya. Dan yang terakhir ada emosi. Nah, sebuah komunikasi tanpa emosi akan membuat pasangan kita mengira kalau kita ini dingin atau tidak berperasaan. Di dalam hubungan tentunya kita memiliki alasan-alasan tersendiri kenapa kita memilih komunikasi tersebut untuk di dalam hubungan kita. Tentunya tujuan kita menjadikan hubungan kita menjadi lebih baik. Menurut saya, alasan kita harus memilih komunikasi yang baik dalam hubungan itu ialah yang pertama, menghindari kesalahpahaman.
Jika ingin hubungan kita berjalan dengan baik, yang perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pasangan. Jangan biarkan kesalahpahaman merusak hubungan kita. Jika ada sesuatu yang perlu dijelaskan dan dipertanyakan, maka lakukanlah, diskusikan semua masalah dengan pasangan. Karena kejujuran juga dapat memperkuat hubungan kita. Ingat, ini buat dua orang atau lebih, tidak berlaku buat sendiri. Hehehe. Dah, lanjut. Yang kedua, menghargai perbedaan. Tentu saja oversharing juga bisa menjadi hal yang buruk serta ketidakmampuan untuk kita berbicara tentang masalah penting terhadap pasangan dan hubungan kita. Tetapi jika diri kita gagal berbicara satu sama lain, ketika ada kebutuhan yang jelas untuk segera diselesaikan, itu akan berisiko pada hubungan kita, pada ketidakbahagiaan dan kepuasan kita tentunya. Dan menghargai perbedaan satu sama lain sangat penting untuk membuat semua berjalan lancar. Sedikit kesalahpahaman bisa menjadi masalah jika dibiarkan. Cukup jelas bahwa komunikasi adalah salah satu hal yang penting ketika menjalin suatu hubungan. Jika tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan komunikasi, ada baiknya buatlah komitmen untuk meluangkan waktu setiap malam. Ya, membicarakan suatu hal yang penting. Ini juga akan membuat rutinitas menyenangkan komunikasi dengan pasangan kita. Selanjutnya, cara mengatasi masalah dalam berkomunikasi. Kebanyakan orang melakukan segala upaya untuk menghindari konflik di dalam hubungan. Beberapa orang memilih diam, daripada mengatasi masalah. Menghindari komunikasi dalam suatu hubungan melahirkan kebencian dan tidak akan menghasilkan jalan keluar. Jika kamu memiliki komunikasi dengan benar, itu dapat membuat orang lain memahami perasaan dan nilaimu, dan bahkan dapat meningkatkan situasi dan hubungan. Cara mengatasinya adalah yang pertama, dengan dengarkan apa yang dirasa pasanganmu. Mendengarkan dengan baik sangat penting untuk membuka hati kepada pasangan dan membantu mereka ketika terjebak di dalam konflik. Jika kita mampu mendengarkan dalam suatu hubungan, maka mungkin kita menemukan sesuatu yang baru tentang mereka atau melihat masalah dari perspektif yang baru. Yang kedua, pilih waktu yang tepat saat berbicara. Saat berinteraksi dengan orang yang kita cintai, kita harus belajar bagaimana menilai waktu. Tidak ada yang senang diganggu saat mereka bekerja. Sebaliknya, bicaralah saat kalian berdua dalam kondisi terbaik. Jika kamu ingin menunjukkan perasaanmu sedemikian rupa, sehingga memiliki kemungkinan terbaik untuk didengar, kamu harus memberitahu pasangan itu terlebih dahulu. Idealnya, cobalah untuk berdiskusi setelah kalian berdua memiliki kesempatan untuk bersantai dan dapat berkonsentrasi pada topiknya. Dan yang terakhir, menjaga diri. Pembicaraan yang sulit bisa menguras emosi. Sangat penting untuk menjaga diri sendiri, untuk mencegah pembicaraan yang sulit berubah menjadi pertengkaran. Kenali apa yang mengganggu kita, berkonsentrasilah pada sumber masalahnya, bukan hanya kepada yang tampak seperti titik kritis. Ingatlah bahwa kita tidak diharuskan untuk segera mengambil keputusan. Luangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan percakapan yang hangat dan sopan. Kisah lama yang terulang kembali. Terima kasih.